Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bu di channel Mumpi Mungku yang masih boda-boda dan suka bumi. Aktivitas aku dimulai lagi sekitaran jam 3 subuh. Ini teh aku lagi ngangetin. Udah diangkat sih ya. Nasi kemarin biasanya di Magicom itu kalau dibiarin jadinya keras. Jadi aku kukus aja ya bunda. Sayang banget kalau misalnya kalau masih banyak dibuang. Lanjut aku mau masak sayur bening. Aku punya labu siam di kulkas ada satu ya, tapi lumayan gede, jadi aku mau di sayur bening aja. Kalau misalnya masak pagi-pagi itu wajib ada sayur bening, itu khusus untuk si adik ya. Kadang nenek sama kakeknya, emak sama si abah itu ikutan makan sayur bening karenanya kalau pagi-pagi suka males. Kalau makan sayur bening itu gampang itu makannya tinggal lep-lep gitu. Ini cuman bumbu bawang merah, bawang putih sama cabai merah aja ya. Ini labu siamnya satu juga udah gede dan lumayan tua, jadi enak banget kalau misalnya ditumis kayak gini. Biasanya enak ke tenggorokannya, apalagi kalau misalnya pas waktu bulan puasa biasanya aku banyakin makan sayur bening ya bun. Jadi itu teh jadi nggak terlalu haus gitu ya. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel aku. Makasih banget udah klik video aku yang sederhana ibu rumah tangga di kampung. Nah ini jangan lupa dimasukin garam, gula sama mecin ya. Aku orangnya suka banget rasa asin, jadi jarang banget aku masak rasa manis gitu. Biasanya umumnya orang Jawa masakannya pada manis, beneran gak sih? Kalau aku sukanya asin sama gurih. Nah ini biasanya kalau masakan agak sedikit manis gitu, agak sedikit kurang gitu ya. Itu sih tergantung selera masing-masing ya. Nah ini udah empuk dan udah aku tekan kayaknya udah mateng gitu. Jadi mau aku angkat aja. Nah ini sayur beningnya udah matang. Aku mau lanjut manasin mau goreng ayam gorengnya. Iya ayam goreng yang kemarin aku ungkep masih ada sisa, alhamdulillah masih banyak. Biasa aku Maya kalau misalnya ngungkep ayam gak langsung digoreng, jadi dimakan dulu. Kalau misalnya udah bosan baru digoreng. Nah ini jangan kapok sama minyaknya yang hitam. Ini bekas goreng ayam yang kemarin, jadi sayang banget kalau dibuang ya. Kalau emak-emak kalau misalnya baru satu kali pakai biasanya disimpan lanjut dipakai lagi gitu. Nggak apa-apa, yang penting nggak sampai 3 kali gitu. Kalau sudah 3 kali baru aku buang. Sayang banget ya, apalagi sekarang minyak itu mahal ya bunda. Biasanya aku kok kalau bekas goreng ikan asin itu dipisahin ya. Kalau bekas goreng ayam atau bekas goreng kerupuk aku pisahin jadi beda gitu. Nah ini Pasu mau berangkat, mau nyiapin dagangan. Jadi biasa dia mah nyiapin dulu dagangan baru berangkat. Dan tadi udah makan karena kita teh insya Allah ya puasa Senin Kemis gitu. Jadi sekitaran jam 3 itu udah pada makan. Dan ini aku goreng ayamnya untuk si adik sama si kakak mau berangkat sekolah. Setelah semuanya beres ya, aku masak dulu biasa. Lanjut aku mau bersihin kamar mandi. Kebenaran daleman airnya udah kosong, jadi aku mau kuras dulu sebelum diisi lagi air. Ini kamar mandiku kecil banget, cuman cukup satu orang karena aku nyucinya di luar. Dulu mah pas waktu zaman dulu gitu ya, kadang nyuci baju tuh di dalam kamar mandi ya bunda. Tapi sekarang mah karena ada mesin cuci, jadi bisa nyuci baju di luar. Nah ini bagian dalemannya aku sikat dulu karena biasanya walaupun pakai air PDAM itu suka ada kotoran-kotoran gitu ya. Jadi aku mau sikat-sikat dulu semuanya di bagian sisi, di bagian pinggir ini. Apalagi suka ada sabun ya, sabun bekas mandi biasanya suka nempel di situ. Kan aku pakainya sabun cair. Di bagian botolnya itu suka ke bagian bawah itu lumer gitu ya, jadi suka ada bekas sabun gitu. Nah ini juga aku bersihin klosetnya, pokoknya semuanya harus bersih supaya
kalau misalnya adek ke kamar mandi gitu genahen gitu ya bunda, kalau diinjaknya gitu nggak leur gitu. Biasanya kalau nyikat kamar mandi itu teh 2 hari sekali ya, tergantung gimana kotornya gitu ya. Kalau misalnya kotor banget itu teh tiap hari beres mandi itu pasti disikat karena takutnya jatuh gitu ya. Apalagi bekas sabun mandi biasanya pas diinjek itu takutnya terpeleset gitu. Nah ini sambil di sikat-sikat lanjut aku banjur-banjur gitu bunda. Kalau punya anak kecil harus sering-sering disikat ya, karena kadang-kadang si ade lari langsung ke kamar mandi. Kalau misalnya si ubinnya itu leur gitu bunda, aduh leur bahasa Indonesianya itu apa ya, licin. Licin takutnya itu jatuh gitu, nanti jatuh pasti sakit ya, apalagi di kamar mandi takutnya kena tembok amit-amit ya. Jadi harus benar-benar bersih gitu. Kemarin teh pernah aku bagian lubang airnya itu pakai kawat, jadi saluran airnya yang itu nggak terlalu lancar. Jadinya itu teh si aliran sabun itu agak sedikit tersumbat, jadi nggak langsung hilang gitu, jadi ngeyemeng heula gitu ya bunda. Iya apa sih artinya itu teh nggak langsung keluar gitu, nggak langsung hilang tapi pelan-pelan keluarnya, jadinya si lantai kamar mandi itu licin gitu ya. Untungnya sekarang udah dibongkar, jadi udah digedein, jadi aliran aliran airnya itu lancar. Nah ini aku mau keluarin di sumbatannya supaya pas tadi disikat-sikat itu aku mau bilasin gitu. Nah itu air di dalamnya itu udah aku keluarin semua. Walaupun itu airnya setengah gitu aku pakai buat disikat, jadi dibersihin langsung pakai air itu dan langsung dibuang gitu ya bunda. Nah ini di bagian dalamnya itu suka ada letak gitu. Letak kotoran dari tanah, kotoran dari airnya, walaupun udah disaring dari sananya kadang ada kotoran-kotoran gitu. Pernah aku udah dikuras, udah rapi, udah bersih, pas waktu dinyalain itu si air PDAM-nya itu butek banget melebihin air yang ada di waduk aku teh ya. Jadi kadang pernah sering banget kita teh protes ya, kita teh bayar tapi airnya itu nggak jernih gitu ya. Jadi udah capek-capek dikuras, pas waktu dialirinnya airnya butek, jadi harus dibuka lagi, dibongkar lagi itu si baknya. Nah ini aku mau beresin kamar. Alhamdulillah si kakak udah beres, udah mandi, udah sarapan. Nah ini lagi sarapan dan ya udah sholat subuh. Inilah keadaan kamarku kalau di pagi hari, berantakan banget. Itu si selimut ada di mana, si bantal ada di tengah, pokoknya mas semuanya berantakan gak beraturan. Jadi aku mau angkat aja ini si kasurnya sekalian nanti aku sapu-sapu dan akhirnya lanjut di empel. Ini si kakak lagi sarapan. Jadi dia mah sarapannya sambil main HP, jadi agak sedikit lama. Ini aktivitas aku di pagi hari, digangguin sama kucingku yang kecil-kecil yang namanya Atong sama Mio. Mereka mah dari pagi teh udah sarapan ya. Jadi kalau nggak buru-buru dikasih makan suka ngeganggu gitu, ngerecokin. Lanjut aku mau beresin kamar yang satu lagi, sama juga berantakan, jendelanya mau aku buka biar angin bau-bau bakso ada di sana jadi hilang gitu. Nah ini aku buang-buangin dulu si bantalnya, aku mau kebut-kebut dulu si kasurnya. Ini spraynya belum aku ganti ya bunda, jadi jarang banget aku ganti spray, biasanya 2 minggu sekali. Kalau lagi rajin 1 minggu sekali, kalau lagi malas 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali gitu, gimana maunya ya. Karena sekarang mah jarang banget aku tidur di bagian atas, suka tidur di bawah lesehan gitu. Nah ini aku rapihin dulu, sebelumnya nanti aku kebut-kebut pakai sapu nyere ya, supaya si debu-debunya pada hilang, si kotoran kadang kan meruluk dari atas ya bunda. Si kotoran itu teh nggak tahu dari mana itu ya suka kotor gitu.
Nah ini bantalnya aku rapihin dulu karena warnanya berbeda ya nggak apa-apa. Yang penting rapih ya bunda ya, rapi bersih, urusan warna belakangan gitu. Kadang kalau pagi suka bingung mau apa dulu yang dikerjain karena semuanya berantakan. Dan kadang aku suka bengong dulu, sarapan dulu, lalu dipikirin mau apa dulu yang dikerjain. Tapi ya karena namanya juga ibu rumah tangga gak bisa santai lama-lama ya, karena takutnya kalau diantapkan gitu jadinya mungkin ngelobak gitu. Lanjut aku mau rendam pakaian ya bunda. Alhamdulillah pakaiannya lagi banyak-banyaknya nih, barokah ya. Nah ini aku rendam dulu, biasanya sebelum digiling semuanya direndam. Tuh lihat aja pakaiannya banyak banget. Ini teh padahal baru 1 hari kemarin aku teh nyuci, ini udah numpuk lagi. Karena biasanya kalau misalnya ada kopea, mukena atau samping gitu udah pada bararau gitu, aku pasti rendam. Ini pasti banyak banget, biasanya 2 hari sekali aku nyuci, tapi ini baru 1 hari udah numpuk juga. Jadi aku biar direndam dulu baru aku ngerjain yang lain supaya nantinya pakaiannya jadi bersih ya bunda. Pokoknya nama ini teh paling banter 1 atau 2 jam direndam pakai sabun deterjen. Nah supaya lebih efektif gitu ya, aku injak-injak supaya si busanya itu pada keluar dan itu si baju-bajunya kelelep ke dalam. Nah ini sambil dikucurin air supaya nantinya si itunya kerendam air. Dan itu ada si samping yang turun dari langit ya, itu pasti si abah kerjaannya ya. Kalau misalnya aku ngerendam baju pasti semuanya dikeluarin. Gak apa-apa sekalian aja daripada nantinya jadi numpuk, jadi sekalian yang kotor semuanya keluarin, aku mau nyuci. Aku udah beres semuanya, udah sapu-sapu, udah beresin, kakak masih makan. Ya begitulah anakku kalau misalnya makan lama banget. Karena dia tuh makan sambil liatin HP nyekrol-nyekrol gitu. Jadi kadang dari gelap sampai terang itu teh belum beres. Ya udah namanya juga anak kecil ya, tapi sambil dimarahin biasanya itu teh bun. Ayo cepet makan nanti kesiangan, tetap aja dia teh ngeliat ya bunda kalau bahasa ya Sunda nama. Nah ini sambil udah beres ngerendam lanjut aku sapu-sapu ya, dilanjutin aja sapu-sapunya sampai beres. Lanjut aku sapu-sapu bagian luar ya. Ini biasanya di akhir, tapi kadang di awal juga aku beresin karena biasanya ada kotoran kucing di situ. Aku mulai kesel sama kucingku. Gimana nanti ya kalau misalnya masih bandel paling dikasih ke tetangga. Nah ini udah selesai aku sapu-sapunya. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.